Tidak usah, naik, tarik bisa. Berorang Pak dalam Pak. Surang, angkat lu. Tarik, apa sih? Coba, aman. Viral di media sosial upaya penyelamatan yang dilakukan anggota TNI terhadap seorang pengendara mobil yang mengalami kecelakaan tunggal di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Beruntung, korban bernama Fauzan, pegawai di Kejaksaan Negeri Pariaman ini hanya menderita luka ringan, meski mobil yang dikendarainya rusak cukup parah. Kenapa nih? Enggak. Kenapa bisa tiba-tiba? Diduga mobil korban terprosok ke dasar parit setelah melewati pembatas jalan karena berusaha menghindari kendaraan lain di depannya akibat gagal menyalip. Anggota Kodim 0308 Pariaman yang menolong korban menyatakan mobil korban sebelumnya terlihat melaju kencang saat menyalip mobil lain dengan kondisi jalan licin akibat diguyur hujan lebat. Dengan kecepatan 85. Setelah mobil tersebut disalip, saudara Fauzan kaget, tiba-tiba mobil sudah berada di pinggir jalan atau di berjalan sebelah kiri. Karena sebelumnya dia menyalip sebelah kanan. Korban yang hanya menderita luka ringan kemudian dilarikan ke puskesmas terdekat untuk perawatan medis. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Ayus melaporkan. Aman. Polisi belum tetapkan tersangka dalam kecelakaan maut di Tol Malang yang menewaskan 4 orang. Selamat malam. PDI Perjuangan menyebut penetapan tersangka Hasto Kristianto adalah politisasi hukum. Halo, selamat malam pemirsa. Viral di media sosial, mobil Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri diadang dan diserang 2 pemotor tidak dikenal. Merasa terancam, Kajari Kabupaten Kediri menembakkan pistol ke udara. Bersama saya Syafaati Suryo, inilah iNews Malam selengkapnya. Viral di media sosial, 2 pemotor tak dikenal menyerang mobil Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri di Jalan Imam Bonjol, Kabupaten Kediri. Tidak hanya memukul mobil, 2 pelaku juga menarik Kajari keluar mobil dan menyerangnya. Merasa terancam, Kajari pun melepaskan tembakan ke udara. Peristiwa bermula saat Kajari bersama keluarga berkendara usai makan malam. Sesampainya di Simpang 3 Imam Bonjol, mobil Kajari tiba-tiba diadang yang berlanjut hingga penyerangan. 2 pelaku diduga dalam pengaruh minuman keras. Kalau itu sesuai dengan Perkap nomor 1 tahun 2009, bab 6 pasal 15 tentang penggunaan kekuatan, di mana tembakan peringatan dapat dilepas ke udara maupun ke tanah, ya, jika dinilai ada ancaman yang kemudian oleh pemilik senjata dikeluarkan untuk menurunkan moral pelaku kejahatan dengan tetap berhati-hati melakukan penembakan peringatan. Polisi masih memeriksa keterangan 2 pelaku untuk mengetahui motif penyerangan. Sementara terkait kepemilikan senjata api, polisi menyebut Kajari memiliki surat izin khusus. Dari Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Pemirsa, Ditlantas Polda Jawa Timur menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut yang menewaskan 4 orang di Jalan Tol Surabaya-Malang. Namun polisi belum menetapkan tersangka karena masih dalam proses penyelidikan.
Polisi belum menetapkan tersangka dalam insiden kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Tol Pandaan Malang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, lantaran polisi masih melakukan penyelidikan dengan memintai keterangan beberapa saksi. Usai melakukan olah TKP bersama Ditlantas Polda Jawa Timur, Kapolres Malang AKBP Putu Holis Ariana mengatakan setelah bukti lengkap, polisi akan gelar perkara untuk menetapkan pelaku. Selain melakukan olah TKP dan memintai keterangan saksi, Ditlantas Polda Jawa Timur juga meminta bantuan kepada Dinas Perhubungan setempat untuk memeriksa kendaraan truk secara komprehensif yang terlibat dalam kecelakaan. Ada 52 korban, 48 luka-luka, kemudian 4 meninggal dunia. 4 meninggal dunia seluruhnya ada di Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Siapa terduga pelaku masih menunggu proses penyelidikan. Nanti kami setelah lengkap bukti dan keterangan-keterangan, kita lakukan gelar perkara untuk menetapkan siapa pelakunya dan pasal apa yang dikenakan. Mohon waktu. Sebelumnya, rekaman CCTV detik-detik truk boxwing bermuatan pakan mundur sebelum terjadi tabrakan dengan bus pelajar di Tol Lawang Malang, Jawa Timur. Kerasnya hantaman membuat bus ringsek dan mengakibatkan 4 orang meninggal dunia serta sejumlah penumpang dan awak bus mengalami luka-luka. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Sementara itu, 8 korban luka masih dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang, Jawa Timur. Sebagian besar korban menderita cedera di kepala atau pendarahan di otak akibat benturan. Delapan korban luka akibat kecelakaan saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang, Jawa Timur. 4 diantaranya masih dirawat intensif di ICU dengan 1 pasien dalam kondisi tidak sadar atau kritis karena mengalami pendarahan di otak dan luka di kaki serta terdapat cairan di jantung. Ini yang kami rawat ada 8. 4 dari pasien ini dirawat saat ini di ICU. Dari 8 korban ini sebagian besar mereka menderita cedera kepala, ya, dan pendarahan di otak. Kemudian yang kedua trauma tumpul di abdomen, dan yang ketiga fraktur patah di tulang-tulang yang ditangani oleh dokter. Sebelumnya, Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang menerima 12 korban kecelakaan yang melibatkan truk dan sebuah bus berpenumpang pelajar di Tol Pandaan Malang. Dari 12 pasien, 4 diantaranya sudah meninggal dunia dan saat ini 2 jenazah telah dibawa pulang pihak keluarga. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Memasuki malam Natal, ribuan kendaraan wisatawan memadati gerbang tol Paster, Kota Bandung Selasa malam. Kepadatan kendaraan terjadi di sejumlah titik di Kota Bandung. Salah satu kepadatan terjadi di Jalan Dr. Junjunan Paster, Kota Bandung, Jawa Barat. Sejumlah kendaraan mengantre setelah keluar dari gerbang tol Paster. Dari data Jasa Marga tercatat 29.804 kendaraan yang masuk melalui gerbang tol Paster sejak Selasa pagi hingga malam hari. Angka tersebut meningkat 4% dibandingkan dengan hari biasa. Kepadatan diprediksi masih akan terjadi selama libur Natal dan Tahun Baru. Arus lalu lintas baik dari arah dan menuju Jakarta di ruas tol Jakarta Cikampek masih ramai lancar di malam Natal. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang signifikan. Meski demikian, pihak kepolisian dan Jasa Marga akan memperlakukan sistem kontraflow. Rencananya sistem kontraflow berlaku situasional tergantung kepadatan lalu lintas.
Pemirsa, umat Kristiani menjalani misa malam Natal dengan khusyuk di Gereja Katedral Jakarta. Untuk mengantisipasi membeludaknya jemaat, pihak katedral membagi jemaat per sesi. Sesi pertama digelar pada misa malam Natal mulai pukul 5 sore, sedangkan sesi kedua digelar pada pukul 8 malam. Tiap sesinya, Gereja Katedral menyiapkan kapasitas hingga 4.500 jemaat. 4.500 jemaat ini dibagi dalam 3 lokasi, yakni di dalam gereja, Geraha Pemuda, Plaza Maria, dan di luar gereja. Katedral juga menyiapkan jumlah kapasitas jemaat yang sama di 2 sesi pada misa Hari Raya Natal besok. Selain itu, Gereja Katedral menggelar misa secara offline dan online. Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana terkini ibadah misa di Gereja Katedral Jakarta, sudah ada rekan Camar Haenda di sana. Selamat malam Camar, apakah misa Natal masih berlangsung saat ini di sana? Ya, selamat malam Syafa dan juga pemirsa. Untuk saat ini misa malam Natal telah selesai diselenggarakan untuk sesi kedua atau sesi terakhir pada hari ini. Dan Anda bisa lihat di belakang saya ini sudah sepi, di mana para jemaat ini sudah berangsur-angsur pulang dengan tertib. Dan dapat kami sampaikan bahwa misa malam Natal yang dilakukan ini terdapat 2 sesi seperti yang disampaikan, yakni pada pukul 5 sore dan juga pada pukul 8 malam. Dan dapat kami sampaikan pula bahwa dari 2 sesi tersebut ini masih sama, artinya memang sejumlah rangkaian ibadah ini dilakukan di 3 selasar yang berbeda, yakni ada di dalam, kemudian ada di dalam gereja, kemudian juga terdapat di selasar luar yang terbagi ke dalam 2 bilik ataupun juga 2 tenda. Dan ini mampu menampung 2.100 orang. Sementara di dalam ini hanya mampu menampung 800 orang. Artinya kita bisa lihat ekspansi yang dilakukan dan juga pemaksimalan dari lahan yang ada di Gereja Katedral ini sehingga bisa menampung masyarakat ataupun juga jemaat yang sebelumnya sudah mendaftar melalui online ataupun juga daring. Dan berkesesuaian dengan tema pada Natal kali ini, yakni mari pergi ke Bethlehem, yang memang memiliki arti kembali kepada kesederhanaan, kembali kepada kesucian dan juga kemurnian, sehingga diharapkan bahwasanya cinta kasih Yesus Kristus terus mengalir kepada umatnya, dan tentunya ini menjadi sukacita bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan keesokan hari atau pada 25 Desember 2024 nantinya akan ada misa puncak yang akan dilaksanakan dalam 3 sesi, yakni pada pagi hari pukul 8.30, pada siang hari 11.30, dan juga pada sore hari pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sementara demikian, kembali ke Anda, Syafa. Baik, terima kasih Camar Haenda melaporkan langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menghadiri perayaan Natal di Gereja HKBP Sei Agul di Jalan Gereja Medan, Sumatera Utara. Dalam momen itu, Gibran juga membagikan hadiah kepada anak-anak. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri perayaan Natal di Gereja HKBP Sei Agul di Jalan Gereja Medan, Sumatera Utara. Kehadiran Gibran disambut hangat puluhan jemaat gereja. Mereka berlomba untuk berjabat tangan serta bersuah foto. Usai menyapa warga, Gibran yang datang bersama istrinya Selvi Ananda langsung membagikan hadiah kepada anak-anak. Sejumlah anak-anak bersuka cita menerima bingkisan yang berisi mainan. Dalam kesempatan itu, Gibran mengucapkan selamat Natal kepada jemaat gereja serta menyampaikan salam dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Salam hangat dari Pak Prabowo, Bapak Presiden kita. Beliau berpesan semoga Natal tahun ini membawa berkah untuk Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua diberikan kesehatan, panjang umur, dan sekali lagi semoga
perayaan Natal tahun ini membawa berkah untuk kita semua. Wapres Gibran juga berpesan kepada masyarakat yang melaksanakan mudik pada momen Nataru ini agar tetap berhati-hati dan menjaga kesehatan. Seorang dokter koas di Medan, Sumatera Utara menganiaya pedagang roti bakar. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik penganiayaan yang dilakukan seorang dokter koas kepada pedagang roti bakar di Jalan Perintis Kemerdekaan Medan, Sumatera Utara. Menurut korban, pelaku yang bernama Vladiniah Puluhulawa datang membeli roti bakar pada sore hari di kios tempat korban bekerja. Namun pada malam harinya, pelaku kembali ke lokasi dan langsung mengamuk hingga aniaya korban. Pelaku protes topping roti bakar yang dibelinya kurang banyak. Korban mengaku tidak tahu apapun permasalahan tersebut karena rekan korban yang melayani pelaku. Habis itu jam-jam 7 dia kembali lagi bawa sisa makanan gue potong lagi. Habis itu dia nggak ada ngomong komplain apa-apa, dia langsung mencabi saya, mencagar saya, terus menjambak sama menendang. Habis itu saya nanya, kenapa kak, komplain apa, masalah apa, diceritakan baik-baik, malah marah-marah, teriak-teriak, nggak jelas. Habis itu terakhir, dia mau pergi baru dia ngomong, itu kopi dibakar sedikit kali, belum banyak. Habis itu langsung dia pergi, saya kejar ke mobil, dia turun, tunggu si bos datang, dia ngomong baik-baik. Nggak mau, malah pergi, malah tinggalkan. Akibat peristiwa ini, korban mengalami luka-luka di bagian tangan, kening, serta kaki. Korban pun sudah membuat laporan ke kepolisian Polrestabes Medan. Sebelumnya pelaku rupanya pernah viral di tahun lalu karena terlibat keributan dengan pengunjung rumah sakit di Pirngadi, Medan, gara-gara parkir. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah menetapkan 3 tersangka dalam kasus perundungan terhadap Dr. Aulia Risma Lestari. Ketiga tersangka memiliki peran masing-masing, diantaranya menipu korban, mengumpulkan uang, serta mendoktrin korban dengan kekerasan verbal. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto mengatakan ketiga tersangka adalah Ketua Prodi Anestesiologi Fakultas Kedokteran Undip, Dr. TEN, Kepala Staf Medis Prodi Anestesi Undip SM, serta mahasiswa senior Prodi Kedokteran PPDS Undip ZYA. Penetapan tersangka dilakukan setelah polisi memeriksa 36 saksi serta hasil investigasi Kementerian Kesehatan dan Kedokteran Undip. Ketiga tersangka terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Disangkakan adalah tindak pidana pemerasan sebagaimana dimaksud pasal 368 ayat 1 KUHP dan atau tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud pasal 378 KUHP dan atau secara melawan hukum memaksa orang lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 ayat 1 butir 1 KUHP yang telah dirubah oleh putusan MK nomor 1/PUU 11 Romawi 2. Sebelumnya, dugaan perundungan yang terjadi pada Dr. Aulia terungkap setelah dokter PPDS Undip tersebut ditemukan tewas di kamar kosnya. Dalam kasus ini, Kementerian Kesehatan turun tangan untuk menyelidiki dugaan perundungan pada Dr. Aulia.
Seorang dokter muda mahasiswi PPDS Kedokteran Undip Semarang, Jawa Tengah, Dr. Aulia Risma Lestari, ditemukan tewas di kamar kosnya. Polisi menduga Dr. Aulia tewas setelah menyuntikkan obat ke tubuhnya. Korban tewas akibat overdosis obat anestesi yang biasa digunakan saat tindakan operasi. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan sejumlah obat-obatan dan buku harian korban yang berisi keluhan karena mendapat tekanan dari para seniornya. Terkait dugaan perundungan, polisi berkoordinasi dengan Undip Semarang dan RSUP Dr. Karyadi untuk penyelidikan. Namun saat itu pihak Undip sempat membantah adanya perundungan terhadap dokter PPDS. Kementerian Kesehatan di bawah Budi Gunadi kemudian melakukan investigasi. Kemenkes menemukan indikasi pemerasan hingga puluhan juta rupiah yang dilakukan dokter senior PPDS Undip terhadap almarhumah Dr. Aulia. Menkes Budi Gunadi Sadikin membeberkan dugaan perundungan dan pelecehan seksual yang sudah terjadi puluhan tahun. Pemirsa, polisi memastikan bayi berjenis kelamin laki-laki yang diduga tertukar di Rumah Sakit Islam Jakarta tidak terbukti. Kepastian itu diperoleh setelah dilakukan tes DNA oleh Pusdokes Polri. Kasus dugaan tertukarnya bayi laki-laki di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih menemui titik terang. Pihak Polres Metro Jakarta Pusat memastikan bayi tersebut merupakan anak dari pasangan Muhammad Rauf dan Feni Selvianti. Kepastian itu diperoleh setelah dilakukan tes DNA oleh Pusdokes Polri. Berdasarkan hasil analisis seluruh profil DNA dari sampel barang bukti tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah bahwa secara genetik Mr. X adalah anak biologis Muhammad Rauf dan Feni Selvianti. Meski hasil tes DNA sudah diumumkan, orang tua bayi menegaskan masih belum puas. Karena hingga kini pihaknya belum menerima rekam medis dan rekaman CCTV yang terpasang di rumah sakit. Kendati demikian, orang tua bayi belum memutuskan langkah hukum selanjutnya yang akan ditempuh. Untuk keterangan dari Pak Jack itu sesuai, Pak. Waktu bayi saya ajankan itu kan bayi dibawa buru-buru, Pak. Saya waktu itu minta izin foto tapi tidak diberikan waktu itu. Tapi saya setelah bayi mau keluar saya diam-diam untuk foto bayi saya, video gitu, Pak. Tapi setelah itu saya anak di bawah ruang itu saya tidak boleh masuk ke dalam. Dan waktu disuruh ngambil berkas pun saya tidak dikasih tahu itu kalau itu ada gelangnya, Pak. Cuma untuk katanya administrasi doang, nggak diberitahu untuk itu ada gelangnya segala macam. Jadi saya kasih aja ke ruang itu gitu, Pak. Menjawab soal rekam medis yang dipertanyakan keluarga pasien, pihak Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih mengaku sebelumnya sudah menawarkan rekam medis tersebut, namun pihak keluarga belum memberi jawaban yang jelas. Namun saya dapat mengkonfirmasikan bahwa pada waktu mediasi pertama yang dilakukan di Cikarang sudah ada kesepakatan dan kami akan memberikan. Dan pada waktu itu sebelum beliau ke KPAI kami sudah menyiapkan dan sudah ada komunikasi dan silahkan diambil namun tidak diambil. Dan ada permintaan untuk remediasi ulang di KPAI. Sebelumnya, Muhammad Rauf dan Feni mengaku jika bayi mereka yang lahir pada 16 September lalu tertukar dengan bayi lain. Dugaan tersebut muncul karena pihak Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta tidak menunjukkan bayi kepada ibunya. Sementara sang ayah hanya diminta mengazankan bayi tanpa dijelaskan kondisi bayi termasuk jenis kelaminnya. Pihak keluarga juga dilarang melihat bayi dengan alasan masih dalam perawatan medis. Kemudian 2 hari setelah dilahirkan, bayi Rauf diinfokan meninggal dunia. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Diduga mabuk, seorang pengemudi mobil mewah menabrak sejumlah pengguna jalan di Surabaya. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali menggerebek sebuah villa di kawasan Canggu, Badung, Bali yang diduga dijadikan lokasi pesta seks dan narkoba. Petugas menggeledah dan melakukan tes urin. Dari 50 WNA yang berada di lokasi, 9 orang dilakukan tes urin, namun hanya 1 orang warga negara Rusia yang positif narkoba jenis THC zat aktif dalam ganja dan telah diamankan. Petugas juga mengamankan 1 WNA yang diduga sebagai penyelenggara pesta tersebut. Dari hasil interogasi sejumlah pengunjung, pesta yang dilakukan secara tertutup dengan undangan khusus ini untuk menyambut Natal dan Tahun Baru. Para peserta juga diwajibkan membayar sejumlah uang untuk bisa bergabung. Kemudian nanti akan kita dalami sejauh mana peran daripada yang mengorganisir daripada kegiatan tersebut. Ya, dia mengaku menyewa tempat itu, villa itu, kemudian dia menyebarkan undangan untuk melaksanakan kegiatan party. Yang sejauh ini kami tanya kepada yang bersangkutan adalah partinya dalam rangka menyambut Nataru seperti itu. Penggerebekan berawal dari pengintaian dan informasi dari masyarakat. Dilakukan dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban menjelang perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, khususnya dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dari Badung, Bali, Indira Ari Ainis melaporkan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap Harun Masiku. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di iNews Malam. Spesial screening film animasi Zana Whisper of Volcano Isle di Metropol XX1 Jakarta berlangsung meriah dan istimewa dengan kehadiran anak-anak dari Panti Asuhan Tangan Kasih dan Panti Asuhan Kampung Melayu yang diundang MNC Peduli untuk nonton bareng film animasi karya anak bangsa. Selain menampilkan visual yang memukau, acara yang digelar MNC Animation bersama MNC Picture dan MNC Peduli ini juga menghadirkan para aktor dan tim kreatif untuk berbagi pengalaman dalam proses produksi film animasi yang syarat pesan moral. Film ini sangat banyak sekali message yang bisa kita dapatkan, dan juga animasinya sangat manis, sangat halus, sangat lembut, dan juga indah, bagus lah pokoknya, dan ngebanggain banget buat Indonesia sendiri. Ini juga merupakan pertama kali saya menjadi dubber untuk sebuah film animasi panjang yang biasanya saya beberapa kali jadi dubber untuk sebuah iklan. Jadi beda sekali karena memang harus betul-betul berusaha untuk bisa masuk ke dalam tokoh yang memang sudah ada di dalam film itu. Film animasi terbaru garapan MNC Animation bersama MNC Picture ini penuh dengan pesan kebaikan dan motivasi untuk generasi cerdas anak bangsa. Kita bikin ini dalam 2 bahasa ya. Yang native itu kita juga udah bikin dengan native speaker. Nah, untuk yang talent yang Indonesia itu ya kita agak selektif banget ya, karena kita juga ada standar tertentu yang kita mau, itu juga milih langsung juga dengan Ibu Liliana Tanusudibjo. Zana Whisper of Volcano Isle akan tayang di bioskop mulai 2 Januari 2025, membawa cerita penuh makna yang cocok dinikmati bersama keluarga. Film animasi Zana menjadi salah satu karya terbaik anak bangsa yang membanggakan dan diharapkan dapat bersaing hingga ke mancanegara. Dari Jakarta, Wenda Nura, Yudi Richard, iNews melaporkan. Menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan dan saudara DPI kalau stok itu ditangkap, saya datang. Pemirsa, KPK menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Hasto dijerat dalam perkara dugaan suap bersama Harun Masiku yang masih menjadi buronan. Penetapan Hasto sebagai tersangka telah tertuang dalam Surat Perintah Penyidikan atau Sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap dan menghalangi penyidikan dalam kasus Harun Masiku.
KPK mengaku memiliki bukti sebagian uang suap dari Hasto. Kemudian dari proses pengembangan penyidikan ditemukan bukti petunjuk bahwa sebagian uang yang digunakan untuk menyuap berasal dari saudara HK. Bahwa dalam proses perencanaan sampai dengan penyerahan uang tersebut, saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara Saiful Bahri dan saudara DPI dalam memberikan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara DPI untuk menyusun kajian hukum pelaksanaan putusan MA dan surat permohonan pelaksanaan permohonan fatwa MA kepada KPU. Saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara DPI untuk melobi anggota KPU agar dapat menetapkan HM sebagai anggota DPR RI terpilih dari Dapil 1 Sumsel. Saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara DPI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Komisioner KPU melalui PIO. Kemudian saudara HK bersama-sama dengan HM, kemudian Saiful Bahri dan DPI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan, jumlahnya sama dengan penjelasan pada penanganan kasus sebelumnya. Sementara itu, PDIP menggelar konferensi pers menanggapi penetapan sekjennya Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku. PDIP menyebut penetapan tersangka Hasto merupakan politisasi hukum. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Merdeka! Merdeka! Baik rekan-rekan sekalian, saya didampingi oleh teman-teman dari DPP, kemudian Badan Hukum PD Perjuangan, malam ini menyampaikan beberapa hal terkait dengan penetapan Sekjen PD Perjuangan sebagai tersangka oleh PDI Perjuangan, oleh KPK. Ini masalahnya kita lagi sibuk Natalan, ini kita dikasih hadiah Natal dengan sekjen masuk ditetapkan jadi tersangka, jadi sorry. Nah, sebenarnya peristiwa ini mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum pada tanggal 12 Desember bahwa partai akan di-out pada rencana Kongres nanti. Jadi ini sebenarnya penegasan. Jadi penetapan sekjen sebagai tersangka hari ini semakin mengukuhkan keyakinan kami orang partai bahwa oh ya ini bagian dari membenarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum. Namun demikian karena ini ada kaitan dengan soal hukum dan ada beberapa poin cukup panjang, nanti diuraikan oleh Saudara Roni Talapesi. Silakan, Bung Roni. Ya, selamat malam rekan-rekan media yang terhormat, kawan-kawan DPP PD Perjuangan. Merdeka! Merdeka! Kami akan menyampaikan sikap dari DPP PD Perjuangan terkait dengan situasi saat ini. Rilis media DPP PD Perjuangan 24 Desember 2024. Politisasi hukum dan peminadaan yang dipaksakan terhadap Sekjen DPP PD Perjuangan. 1. Status tersangka ini hanya membuktikan informasi yang beredar lama bahwa Sekjen DPP PD Perjuangan akan segera dijadikan tersangka. Hal ini juga sudah pernah disampaikan Sekjen DPP PD Perjuangan dalam podcast Akbar Faisal beberapa waktu yang lalu. Kedua, kalau kita cermati lagi, pemanggilan Sekjen DPP PD Perjuangan ini dimulai ketika beliau bersuara kritis terkait kontroversi
di Mahkamah Konstitusi tahun 2023 akhir. Kemudian sempat terhenti, lalu muncul lagi saat selesai pemilu. Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan menyebut akan datangi KPK jika Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditangkap KPK. Hal tersebut disampaikan Megawati pada 12 Desember 2024 lalu. Kalau dia ditangkap, saya hidup. Apa namanya? Siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku. Itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen. Kasus suap Harun Masiku menjadi salah satu episode panjang dalam sejarah hukum Indonesia. Pada Desember 2024, Harun Masiku genap 5 tahun sebagai buronan. Kasus suap Harun Masiku berawal saat upaya menggantikan Nazarudin Kemas, anggota DPR RI, terpilih meninggal sebelum dilantik. Pada 2 Desember 2019, Harun Masiku diduga melakukan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR RI. Namun pada 8 Januari 2020, KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menangkap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Sementara Harun Masiku kabur dan menjadi buronan internasional hingga kini. 10 Juni 2024, KPK periksa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai saksi dalam kasus suap Harun Masiku. Hasto kemudian ditetapkan tersangka pada Selasa 24 Desember 2024. Aksi unjuk rasa desak penangkapan buron kasus suap Harun Masiku di depan gedung KPK Jakarta berakhir ricuh. Massa membakar ban bekas hingga melakukan aksi vandalisme dengan mencoret dinding KPK. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup iNews Malam. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Saya Syafaati Suryo dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Kericuhan terjadi di tengah aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta Selatan Senin siang. Dengan membawa atribut bendera serta spanduk berisi tuntutan, massa mendesak KPK segera menangkap buron kasus suap Harun Masiku. Namun penyampaian aspirasi berujung anarkis saat massa mulai menyalakan flare dan melempari gedung KPK dengan botol hingga batu. Massa juga melakukan aksi vandalisme dengan mencoret dinding di depan gedung KPK. Salah satunya dengan tulisan kandang babi. Polisi yang mengamankan aksi unjuk rasa pun berlindung di tengah kepulan asap hitam pekat akibat flare yang dinyalakan. KPK dalam hal ini melalui saya juga mendukung aspirasi, mendorong KPK untuk menuntaskan berbagai macam perkara yang mungkin masih belum selesai. Tapi kami juga berharap masyarakat yang menyampaikan aspirasi tersebut untuk bisa menyampaikan secara baik, tidak melakukan vandalisme, tidak melakukan pengerusakan, karena itu juga akan menjadi sebuah tindak pidana tersendiri yang bisa dikenakan. Sebelumnya massa dari berbagai aliansi juga berunjuk rasa di depan gedung KPK Rabu siang lalu. Unjuk rasa digelar bertepatan dengan pemeriksaan ex-Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli dalam Harun Masiku. Melalui pengeras suara dari mobil komando, massa